Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza. Saya dari perwakilan kelompok 5, di mana kelompok 5 beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Wirati Endar Musfiroh, yang kedua Joni Prasetyo, ketiga Malinda Yeringku, keempat Denika Tasya Mafiroh, kelima Kori Kurnia, keenam saya sendiri, dan yang ketujuh ada Aswanawi. Di mana kelompok 5 ini akan mempresentasikan materi yang berjudul Paradigma Pengembangan Iptek dalam Islam. Materi yang pertama adalah paradigma dan iptek dalam Islam, di mana paradigma dalam disiplin intelektual artinya adalah cara pandang seseorang terhadap diri dan juga lingkungannya, yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan juga bertingkah laku. Sementara paradigma itu sendiri artinya adalah kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir dari seseorang sebagai titik tolak pandangannya, sehingga akan membentuk citra subjektif seseorang mengenai realita, dan akhirnya akan menentukan bagaimana seseorang menanggapi realita tersebut. Sedangkan pengetahuan dan teknologi itu sendiri artinya adalah suatu cara dari penerapan kemampuan teknis yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan berdasarkan pada proses teknis tertentu untuk memanfaatkan alam bagi kesejahteraan dan juga terpenuhinya dari suatu tujuan. Materi yang kedua adalah ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Al-Quran. Bahwasanya di dalam Al-Quran terkandung ayat-ayat yang mendorong manusia untuk melihat, memandang, berpikir, dan juga mencermati fenomena-fenomena alam semesta ciptaan dari Tuhan. Nah, di mana fenomena-fenomena tersebut menarik untuk diselidiki, diteliti, dan juga dikembangkan. Sementara itu, Al-Quran juga memuat segala informasi yang dibutuhkan oleh manusia, baik yang sudah diketahui oleh manusia maupun yang belum diketahuinya. Selanjutnya, peranan Al-Quran dalam ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran sebagai produk wujud iptek Allah. Nah, Al-Quran menuntut manusia pada jalur-jalur riset yang akan ditempuh sehingga manusia memperoleh hasil yang benar. Yang kedua, Al-Quran sebagai prediktor, di mana beberapa ayat Al-Quran menyatakan ramalan kejadian pada masa yang akan datang, baik yang masih jauh maupun masa yang dekat, yang sebagaimana merupakan mata rantai sebab dan akibat. Nah, oleh sebab itu, jika sebab ini merupakan data-data yang dirunut oleh manusia secara komprehensif, maka akibat yang ditimbulkan kelak akan diketahui sebelum terjadi dengan intensitas keyakinan yang cukup tinggi. Yang ketiga adalah Al-Quran sebagai sumber motivasi, di mana Al-Quran mendorong atau memberi motivasi kepada manusia untuk melakukan penjelajahan angkasa luar dan di bumi. Yang keempat ada Al-Quran dan penyederhanaan. Nah, alam semesta ini membentuk struktur yang sangat teratur dan bergerak dengan teratur pula. Keteraturan gerak alam semesta ini lebih memudahkan manusia untuk menyederhanakan fenomena-fenomena yang terkait ke dalam bahasa ilmu pengetahuan, sehingga manusia dapat menjadi operator yang mampu mewakili peristiwa yang terjadi di alam semesta. Nah, untuk meraih teknologi tinggi, tidak perlu merasa tidak mampu. Dengan semangat tinggi dan tidak menganggap bahwa high-tech merupakan sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Yang kelima, Al-Quran sebagai sumber etika pengembangan iptek, di mana pada teknologi harus terkandung muatan etika yang selalu menyertai hasil teknologi pada saat akan diterapkan. Jadi, teknologi bukan sesuatu yang bebas nilai. Demikian pula penyalahgunaan teknologi yang merupakan perbuatan zalim yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang ketiga yaitu perintah mempelajari ilmu pengetahuan dan juga teknologi, di mana dalam materi ini Islam tidak hanya mengatur perihal ibadah vertikal saja, namun seluruh aspek kehidupan, termasuk diantaranya dalam mempelajari iptek. Nah, proses kehidupan manusia itu selalu mengalami perkembangan yang pesat, dari awal terbentuknya manusia, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sampai tua, dan alam semesta ini dibuat Allah tidak sia-sia,
tetapi ada hikmah di dalamnya agar manusia dapat mempelajari iptek. Pada Quran Surat Ali Imran ayat 190-191 mengandung maksud perintah untuk mempelajari iptek, karena manusia telah dipilih sebagai makhluk yang memiliki kemampuan dan derajat yang tinggi. Nah, kandungannya antara lain ada 4. Yang pertama, manusia diperintahkan untuk menggunakan akal pikiran dengan membaca, belajar, dan meneliti alam semesta. Yang kedua, manusia dijadikan khalifah di bumi. Dibuktikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Adam sebagai pemimpin dibandingkan makhluk yang lainnya. Yang ketiga, manusia memiliki ilmu pengetahuan yang dapat memperkuat iman untuk menjadikan dirinya memiliki derajat tinggi dunia akhirat. Dan yang keempat, manusia diperintahkan untuk menjadi profesional terhadap bidang ilmu yang dimilikinya. Dan materi yang keempat, peran Islam dalam perkembangan iptek. Nah, peran Islam dalam perkembangan iptek setidaknya ada 2. Yang pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan, di mana paradigma inilah yang seharusnya dimiliki oleh umat Islam, bukan paradigma sekuler yang ada pada zaman sekarang. Paradigma Islam ini menyatakan bahwa akidah Islam wajib dijadikan landasan pemikiran bagi seluruh bangunan ilmu pengetahuan. Dan yang kedua adalah syariah Islam, di mana syariah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, standar atau kriteria inilah yang seharusnya digunakan umat Islam, bukan standar manfaat seperti yang ada pada zaman sekarang. Nah, standar syariah ini mengatur bahwa boleh tidaknya pemanfaatan iptek didasarkan pada ketentuan halal atau haramnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.